Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yohanes Rangga Febrian dari mahasiswa Unpam Prodi Akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir komputer akuntansi yang diampu sama Pak Muhammad Ridwan. Video ini berisi tentang step-step cara pengerjaan zahir perusahaan dagang yang saya buat. Contohnya itu perusahaan PT Saniter. Dari awal kita buat datanya sampai saldo-saldo awal kita isi, penyusutannya gimana nanti, dan transaksinya kita input sampai jurnal umum, lalu fitur tutup buku, lalu kita lihat laba rugi neraca dan arus kasnya nanti bagaimana. Silahkan disimak videonya baik-baik. Oke, jadi pertama-tama tampilan zahir itu seperti ini. Lalu kita klik membuat data baru. Kita isi nih sesuai data-data perusahaan yang kita miliki. Nama perusahaan, alamat, negara, kota, kode pos, telepon, email, dan lain-lain. Lalu setelah itu kita klik lanjutkan. Kita isi bulan awalnya itu. Bulan awalnya adalah bulan Januari. Tahunnya tahun transaksi yang akan kita buat 2025. Tahun tutup bukunya itu tahun Desember. Kita klik lanjutkan lagi. Ini lanjutkan saja. Ini overall perusahaannya. Lalu kita proses. Dan di sini kita akan memilih jenis bidang usahanya. Ada perdagangan umum, jasa umum, manufaktur, dan lain-lain. Kita isi perdagangan umum aja untuk PT Saniter ini. Di sini ada setup mata uang. Kita klik lanjutkan aja rupiahnya. Ini disesuaikan kurs dolarnya pada pertanggal. Ini saya kasih contoh 15.000 aja. Lalu lanjutkan sampai selesai. Tampilan zahir di dalamnya, dalam PT Saniter ini. Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal perusahaan. Saldo awal itu kita dapetinnya dari neraca ini yang ada di soal. Lalu kita isi di saldo awal di zahirnya. Kita isinya tadi di saldo awal akun. Nah, ini ada sesuai akun-akunnya. Kita isi sesuai akun neracanya. Dan jika sudah, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal piutang. Ini kartu piutangnya. Lalu kita akan input di setting. Lalu saldo awal. Lalu saldo awal piutang usaha. Di sini karena masih kosong, kita klik baru. Nah, kan kita belum ngisi data-data pelanggannya nih. Kita mesti bikin baru data nama pelanggannya. Tadi kita klik baru, lalu kita isi. Ada ID atau nomor pelanggannya biasanya, lalu nama perusahaannya kita isi, dan itu keterangannya banyak ya. Di bawah ada alamat, ada nomor telepon, ada nick, segala macam. Tapi untuk contoh ini kita nggak usah isi, kita lanjutkan aja. Nah, itu yang pertama, yang pattern lamba sihir tadi udah saya buat. Kita selanjutnya buat dua akun lagi. Dan ini sudah saya buat daftar nama pelanggannya. Lalu kita klik Petualang Basir ini tadi punya piutang berapa. Kita isinya invoice-nya tanggal berapa sesuai dengan data yang tadi.
Dan jika sudah terisi semua, kita klik rekam dan kita isi juga dua kartu piutang yang lain. Sama caranya. Kita klik, kita isi, kita pilih, lalu kita isi transaksinya. Dan jika sudah, kita klik tutup, lalu kita akan mengisi saldo awal utang. Ini kartu utang awalnya ada PT Inco sebesar 3 juta dan PT Sergap sebesar 1 juta. Cara ngisinya sama, di setting di saldo awal, tapi di saldo awal utang usaha. Sama, kita mesti buat daftar suppliernya terlebih dahulu. Setelah dibuat daftar suppliernya, lalu kita isi saldo awalnya. PT Inco tadi memiliki kita ngutang 3 juta. Kita isi sesuai tanggalnya, invoice-nya, segala macam. Jika sudah terisi semua, kita tutup dan kita akan menginput saldo awal persediaan barang dagang. Caranya sama, ada di setting, di saldo awal, lalu saldo awal persediaan. Kita buat barangnya, lalu kita isi kuantiti, harga satuan. Nanti dia akan terisi otomatis jumlahnya. Selanjutnya kita akan mengisi daftar aktiva tetap. Ini saldo awal aktiva tetap kita, ada komputer, ada kursi, ada AC. Kita isinya di daftar harta tetap di dashboard itu ya. Nah, masuk di sini, lalu kita buat
asetnya apa aja, namanya, kelompok hartanya kelompok berapa, harga belinya, akumulasi beban yang sudah disusutkan berapa, sesuai dengan yang ada di data. Jika saldo awal sudah semua, lalu kita masuk ke transaksi. Transaksi pertama itu ada bayar sewa gedung 12 juta untuk tahun 2025. Kita ke fitur kas dan bank, lalu kita ke kas keluar. Lalu kita bikin transaksi baru di sini. Nah, akun kasnya itu di transaksi keterangannya menggunakan bank, berarti kita pakainya bank. Penerimanya siapa? Karena di sini nggak ada keterangan penerimanya, kita bikin penerimanya pelanggan umum aja. Lalu kita isi sesuai data-datanya, tanggal, nomor transaksinya, lalu keterangannya kita isi sesuai transaksi apa nanti. Kita isi nominalnya di sini, tadi 12 juta. Lalu kita masuk ke penjurnalan. Tadi kan bayar sewa kan, sewa dibayar di muka. Berarti kita mesti pilih akun sewa dibayar di muka untuk di debitnya. Untuk kreditnya udah otomatis bank karena kita udah isi di awal tadi di atas. Jika sudah kita simpan transaksinya, lalu kita klik batal untuk kembali ke menu. Nah, di transaksi kedua ini kita menerima pembayaran piutang dari lomba sihir secara full. Tadi kita ke penjualan, ke pelunasan piutang, lalu kita pilih uang masuknya kemana, ke kas, bank, atau apa. Nah, itu paling atas bank.
Kita klik dari siapa? Tadi kan lomba sihir yang lunasin. Kita klik lomba sihirnya. Kita isi tanggal, kita isi nomornya. Lalu nanti kita pilih nomor invoice yang dilunasin yang mana. Tapi kan tadi keterangannya secara full, berarti kita cuma masukin satu, kita pilih yang itu aja. Ke transaksi selanjutnya yaitu tanggal 8 bayar utang PPh 23. Tadi kan di saldo awal kita ada bayar utang PPh 23. Ada saldo awal utang PPh 23. Ini kita mau lunasin di tanggal 8. Kita lunasin. Tapi karena belum ada nama, data, alamat customernya, kita bikin aja Badan Penerimaan Negara. Kita lunasin sesuai yang angka nominal yang ada di saldo awal tadi. Jurnalnya itu berarti kreditnya bank, debitnya utang PPh 23. Jika sudah, kita klik simpan. Lalu kita akan lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pembayaran hutang PT Inco dan PT Sergap, dua-duanya nih. Kita ke pembelian tadi langsung ke pelunasan hutang usaha. Kita isi nih bayarnya lewat apa, bayarnya pas lewat bank. Lalu kita pilih PT mana yang mau dilunasin dulu sesuai nama PT. Lalu kita pilih invoice-nya juga, tanggal sama nomor bukti jangan lupa diisi. Jika sudah dilunaskan dua-duanya, kita tutup lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi selanjutnya itu ada penjualan ke 5 sepatu ke Civilantis, harga per piecesnya 500.000 kita jualnya. Kita bikin invoice penjualannya, lalu kita isi data-datanya.
Jika sudah selesai, kita tutup saja. Lalu kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya itu kita ada beli barang. Di sini kita isi, kita beli 10 sepatu Nike ke PT Sregep ya. Sesuai keterangannya harganya sama kayak harga awal. Lalu sebelum tutup buku, kita harus ada buat jurnal penyesuaian dulu. Jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka untuk bulan Januari. Kita buat jurnal umum, jurnalnya itu debit biaya sewa, kreditnya asuransi sewa dibayar di muka. Nominalnya 1 juta karena tadi 12 juta untuk 1 tahun, berarti 12 juta dibagi 12. Lalu jika sudah kita save saja, lanjut kita langsung tutup buku. Kita klik oke aja. Jika sudah ditutup buku, ini akan adalah hasil akhirnya. Pertama kita mau lihat neraca dulu. Periode awalnya Januari. Neraca per Januari. Pastiin ya, tadi setelah tutup buku itu bulannya udah berganti periode aktifnya. Dan ini neraca PT Saniter untuk Januari 2025 atas transaksi yang kita udah input. Lalu kita akan lihat laba ruginya. Kita klik laba rugi standar. Kita isi bulannya Januari sampai Januari aja karena kita mau lihat 1 bulan aja.
Lalu kita akan lihat arus kasnya. Kita lihat yang rangkuman aja. Periodenya, tanggalnya kita isi dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2025. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.